Bungkam Kuwait begini skema timnas U17 lolos Piala Asia U17 2025. Rekor kualifikasi Piala Asia U17 pecah, Tajikistan lampaui capaian skuad Garuda Asia. Pertanda Elkan Bagot comeback di timnas Indonesia. Kejutan besar, talenta Indonesia dapat tawaran bermain dari klub luar negeri. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bungkam Kuwait begini skema timnas U17 lolos Piala Asia U17 2025. Kemenangan timnas Indonesia U17 atas Kuwait membuka akses skuad asuhan Nova Arianto untuk bisa lolos ke Piala Asia U17 2025. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia U17 otomatis lolos ke Piala Asia U17 2025 jika mampu menyapu bersih dua laga sisa kontrak Kepulauan Mariana dan juga Australia. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U17. Bagaimana jika dua laga ke depan timnas Indonesia hanya mendapatkan 4 angka, yakni menang atas Kepulauan Mariana Utara dan imbang kontra Australia? Jika kondisi ini terjadi, skuad Garuda Asia masih tetap bisa lolos lewat jalur juara grup. Timnas Indonesia U17 pun tinggal besar-besaran selisih gol untuk memuncaki klasemen grup G. Jikapun finish runner-up, timnas Indonesia U17 masih bisa mengintip peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik. Pasalnya, ada 5 runner-up terbaik yang diizinkan untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Terkhusus untuk grup D, E, F, G, I, dan C yang berisikan 4 tim, hasil melawan tim juru kunci tidak masuk hitungan dalam penentuan klasemen runner-up terbaik. Berhubung Kepulauan Mariana Utara hampir pasti menjadi juru kunci grup G, timnas Indonesia U17 hanya menghitung hasil melawan Australia dan Kuwait jika nantinya finish sebagai runner-up grup. Rekor kualifikasi Piala Asia U17 pecah, Tajikistan lampaui capaian skuad Garuda Asia. Timnas Tajikistan U17 mencatatkan sejarah dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 ini dengan kemenangan terbesar sepanjang masa di sepak bola Asia. Bertanding di Stadion Bisan Singapura pada hari Rabu malam, mereka membantai timnas Guam U17 dengan skor luar biasa, yakni 33-0 dalam matchday pertama grup C. Dominasi Tajikistan terlihat sejak awal pertandingan. Di babak pertama saja mereka sudah unggul telak 17-0. Kemudian babak kedua, wakil Asia Tengah itu pun menambah 16 gol lagi tanpa balas, menciptakan hasil yang mencengangkan. Skor ini menjadi kemenangan terbesar di sejarah sepak bola Asia, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Australia saat mengalahkan Samoa 31-0 di kualifikasi Piala Dunia 2002. Bahkan di ajang kualifikasi Piala Asia U17, Tajikistan juga memecahkan rekor timnas U17 yang pesta gol ke gawang Guam, yakni dengan skor 14-0 pada 2022 silam. Berbicara tentang Guam, insiden memalukan terjadi ketika Malaysia U17 hanya meraih hasil imbang. Pada 2 laga sebelumnya, Guam mengalami kekalahan telak. Berturut-turut, Guam U17 diajari U17 dengan 0-9 dan dipermalukan timnas Indonesia lewat skor 0-14. Melihat 2 hasil di atas, timnas Malaysia pun seharusnya menang telak atas Guam U17. Namun faktanya tidak seperti itu. Pertanda Elkan Bagot comeback di timnas Indonesia. Elkan Bagot mendapatkan isyarat dari PSSI untuk kembali di skuad Garuda pada FIFA Matchday November mendatang. Hal itu bermula ketika akun Instagram Timnas Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke Elkan Bagot yang tepat berusia 22 tahun. Tentu hal ini menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air, mengingat bek jangkung tersebut masih layak diandalkan di skuad Garuda. Diketahui Elkan Bagot sendiri menjalani debut bersama timnas Indonesia pada 16 November 2021, yakni kala menelan kekalahan 0-1 dari Afghanistan di sebuah laga uji coba. Total selama 3 tahun membesuk timnas Indonesia, Bagot telah tampil dalam 22 pertandingan dengan koleksi 2 golnya. Tiap kali Elkan Bagot mencetak gol, timnas Indonesia selalu menang telak. Tepatnya 4-1 atas Malaysia dan 7-0 kontra Nepal.
Namun selepas membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, bek yang tengah dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC ini tak pernah membela Garuda lagi. Ia tak dipanggil pada FIFA Matchday Maret 2024 karena mengalami cedera. Kemudian pada bulan Juni, September, dan Oktober ini, Bagot tak dipanggil disinyalir karena ada konflik dengan sang pelatih timnas Indonesia Sintayong. Konflik di antara Bagot dan STY bermula dari keengganan kekasih Katie Marsden itu untuk gabung timnas Indonesia U23. Kendati demikian, peluang Elkan Bagot untuk kembali dipanggil timnas Indonesia pada November cukup terbuka. Hal itu asalkan Elkan Bagot segera pulih dari cedera dan meminta maaf kepada Sintayong. Kejutan besar, talenta Indonesia dapat tawaran bermain dari klub luar negeri. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari salah satu penggawa timnas Indonesia, yakni Ramadan Sananta. Penyerang berusia 21 tahun ini menyebut dirinya mendapatkan tawaran untuk bermain dari salah satu klub di luar negeri. Sananta sendiri membocorkan bahwa klub yang dimaksud masih dalam lingkup benua Asia, bukan benua Eropa, seperti yang dirumorkan sebelumnya. Uniknya, penyerang yang kini masih berstatus pemain Persis Solo itu menyebut negara asal dari klub yang meminatinya ini merupakan lawan dari timnas Indonesia di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jika melihat dari pernyataan sang pemain, besar kemungkinan klub yang meminatinya berasal dari negara Jepang atau Arab Saudi. Pasalnya kedua negara itu adalah lawan selanjutnya dari timnas Indonesia, yakni di matchday ke-5 dan ke-6 babak kualifikasi Piala 2026 nanti. Keduanya pun akan dihadapi oleh skuad Garuda pada bulan November ini. Meskipun mengakui mendapatkan tawaran bermain dari klub luar negeri, Ramadan Sananta masih belum dapat memberikan kepastian, yakni mengenai keberlanjutan karirnya ke depan. Sananta masih memiliki kontrak bersama Persis Solo hingga akhir musim 2024-2025 ini, atau paling tidak hingga bulan Mei 2025 mendatang. Hal itu membuatnya kemungkinan besar masih akan bertahan di klub berjuluk Laskar Sambar Nyawa tersebut hingga akhir musim. Dirinya juga menyebut pihak manajemen klub Persis Solo sudah mengetahui perihal tawaran klub asal luar negeri ini. Namun Sananta tetap akan mengembalikan semuanya ke pihak manajemen dan juga staf pelatih klub Persis Solo.